Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali bihi ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Pemirsa sekalian dimanapun berada, rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, tibalah saatnya pada giliran tausiah dalam rangka siraman kalbu kita yang biasa kita lakukan setiap hari Jumat. Dan pada bulan ini masih dalam momentum Rabiul Awal, kita memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijrah. Pada kesempatan ini akan kita kupas tentang surah Al-Qur'an. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang berharap bantuan Allah, berharap rahmat Allah, dan bagi orang yang berharap akan datangnya hari akhir, serta ia banyak berzikir menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat ini ada 3 pelajaran yang patut kita ketengahkan pada pertemuan siraman kalbu kali ini, bahwa yang bisa menganggap Muhammad Rasulullah itu seorang yang istimewa, seorang hamba Allah yang luar biasa, yang tiada tandingan di segala zaman, hanya 3 kelompok manusia yang menganggapnya demikian. Yang pertama, orang yang perlu Allah, orang yang butuh Allah dalam hidupnya, orang yang butuh bantuan Allah, orang yang butuh rizki dari Allah, orang yang butuh pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita semua pemirsa sekalian termasuk kelompok manusia yang butuh pertolongan Allah dalam hidup kita. Orang yang seperti kita, orang yang butuh Allah. Orang yang seperti kita butuh asupan oksigen dari Allah. Andaikan Allah memutus rantai oksigen masuk ke dalam tubuh kita, mungkin kita tidak akan hidup sampai detik ini. Orang yang tidak butuh bantuan Allah itu banyak, yaitu orang-orang yang sedang perkasa, orang-orang yang sedang sehat, orang-orang yang sedang berkuasa, orang-orang yang sedang adidaya. Orang-orang yang demikian banyak menunjukkan sikap kesombongan di dalam hidup. Dia merasa tidak butuh bantuan Allah, padahal dia tidak sadar bahwa yang dipijaknya adalah bumi Allah, yang di atasnya adalah langit Allah yang menjadi payungnya. Energi yang dia hirup adalah mataharinya Allah. Udara yang kita hirup semuanya dari Allah. Rizki yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, seluruhnya merupakan bantuan dari Allah. Maka jadilah kita semua ini hadirin sekalian dimanapun berada, orang-orang yang butuh Allah. Jika kita benar-benar dalam hidup butuh Allah, maka kita termasuk orang yang akan meneladani Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah keberadaan Muhammad itu dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat, bukti wujud kasih sayangku kepada semesta ini, kepada alam semesta ini. Begitu kata Allah.
Seperti juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar pada pembukaan dinyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya bangsa Indonesia mencapai kebahagiaan kemerdekaan. Para ahli tafsir di dunia Islam, ahli tafsir di Indonesia menafsirkan bahwa yang dimaksud rahmat Allah adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian rahimakumullah, itu yang pertama. Orang yang akan menganggap Muhammad itu istimewa, Muhammad itu contoh teladan dalam hidup, adalah orang yang dalam hidupnya butuh bantuan dan rahmat Allah. Lalu yang kedua, orang yang menganggap Muhammad Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, adalah orang yang butuh mengharap datangnya hari akhir. Hari akhir itu hari pembalasan dari segala amal perbuatan kita di dunia. Hari akhir itu hari yang akan meluluh lantakkan kehidupan dunia ini, yang disebut dengan kiamat. Hari akhir itu banyak hadirin sekalian. Dimulai dari alam barzah, mati kita semua ini, masuk ke kubur, dan diakhiri kelak kita akan ke neraka atau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan anak sekolah, hari akhir ini tak ubahnya seperti penerimaan rapor dari nilai-nilai anak-anak dalam pembelajaran selama satu semester atau satu tahun atau satu jenjang pendidikan SMP, SMA misalnya. Anak yang merasa nilainya tinggi, pede, dia rindu kapan penerimaan rapor, kapan kenaikan kelas, kapan pengumuman kelulusan dari sekolah ini. Tetapi anak yang asal-asalan, anak yang tidak punya bekal nilai yang bagus, dia tidak rindu, bahkan takut penerimaan rapor, pengumuman kenaikan kelas, bahkan pengumuman kelulusan dari jenjang sekolah tertentu. Begitu juga hari akhir. Orang manusia yang amalnya banyak, amal solehnya menumpuk, sedikit maksiat, sedikit dosanya, sedikit kesalahannya, dia dengan penuh percaya diri, dia merindukan datangnya hari akhir. Orang yang merindukan datangnya hari akhir itu yang dalam hidupnya selalu mencontoh dan meneladani kehidupan pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hari akhir itu memang menakutkan bagi sebagian orang. Bagi umat Muhammad Rasulullah saja itu pun beragam. Ada yang takut hari akhir, ada yang rindu dengan hari akhir. Kita istilahkan mayat dalam kubur. Mayat dalam kubur bagi yang banyak amalnya selama hidup, dia tak ubahnya istirahat dalam kubur menunggu datangnya kiamat. Sementara orang yang banyak dosa, berlumuran, kesalahan, maksiat kepada Allah dan kepada manusia, durhaka kepada orang tua dan guru umpamanya, merusak lingkungan dari sampah masyarakat, maka dia ketika mati sangat takut, ketakutan untuk menemui ajal. Begitu juga di hari akhir nanti, ketika kita tidak banyak bekal yang maksimal yang akan kita bawa menghadap Allah, kita ketakutan menyongsong datangnya hari akhir. Maka untuk itu kita harus menjadi orang yang banyak mencontoh Rasulullah agar kalau kita banyak di akhirat kelak tidak malu di hadapan Allah saat menghadapnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Orang yang bisa mencontoh Muhammad dalam hidupnya yaitu orang yang banyak mengingat Allah. Orang yang nafasnya penuh dengan zikrullah, baik zikir secara lisan maupun zikir amal perbuatan, termasuk zikiran-zikiran yang memang disunnahkan oleh Rasulullah seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Doa-doa di sepanjang 24 jam kita hidup, mulai dari berangkat sampai datang kembali, naik kendaraan, mau tidur, mau makan dan sebagainya. Doa masuk majelis, pokoknya yang penuh dengan zikiran. Bahkan yang selalu harus kita biasakan istighfar, bertobat kepada Allah. Rasulullah yang dimaksum saja
terjamin tidak berdosa, terjamin akan ditunggu surga. Beristighfar, ada yang mengatakan 100 kali sehari, ada yang mengatakan 75 kali sehari. Kita yang bukan siapa-siapa, tidak ada yang menjamin, tidak ada yang beri garansi, kita malas untuk beristighfar, padahal hanya pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lebih pendek lagi astagfirullah, 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 dengan penuh penghayatan, mengakui dosa-dosa kita, bahwa kita memang penuh kealpaan dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Tiga kelompok inilah yang akan menganggap Rasulullah itu istimewa, contoh teladan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita termasuk, siapapun kita, dari manapun asal kita, seperti apapun posisi dan ilmu kita, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam tiga kelompok manusia yang mencontoh dan menadani Rasulullah dalam hidup. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan siraman kalbu kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar. Berbanyak maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.